Tanyain aja mas. Kenapa? Kenapa suruh pergi? Kalian ganggu. Kalau misalkan mau nembus, ya lo bicara, misalkan rumah ini ada bangunan satu komplek, perumahan umum lah gitu. Terus ada rumah yang udah nggak ditinggali selama puluhan tahun. Abang mau nembus dari sisi manapun gampang, gitu kan. Tapi kalau misalkan secara bangunan zaman dulu yang punya nilai historical tinggi dan punya sejarah yang tinggi, di balik itu juga mereka pasti punya sesuatu, punya seseorang, dan mungkin bukan seseorang, banyak orang yang juga memagari itu. Di belakang puzzle ada muka sama mata. Jadi setiap puzzle diputer, muka sama mata begini, ngotopin gue. Gue mundur dong. Puzzle berhenti, ketutup lagi mukanya. Puzzle yang bawah diputar lagi, muka yang berbeda keluar lagi. Nggak ada niat untuk ganggu di sini. Iya, iya. Habis dari ini ya. Ini gue. Hah? Dari gue. Iya. Oke. Tanyain aja. Tanyain aja mas. Kenapa? Kenapa suruh pergi? Kalian ganggu. Oh, kita nggak ganggu. Kita kan berkunjung rumah saudara. Aku bawa anak ini. Yang mana? Yang mana? Kamu mau yang mana? Ngomong yang jelas nih. Anak mana? Oh, siapa namanya? Siapa namanya? Namanya siapa? Namanya siapa? Orang nggak kenal namanya minta. Perempuan. Udah dibecandain gak sih? Dia berbulu tapi kok cewek ya? Hah? Kalau Apa yang disebut genderuwo perempuan gitu? Iya. kalau kata gua sama Epen mah kalau berbulu cewek seksi bang. Ini sebenarnya sosoknya tinggi besar, tapi kenapa cewek ya? Kira tadi laki-laki loh, genderuwo asli gitu loh. Di besarnya itu kan visualisasi aja sebenarnya. Ya kan. Iya. Jadi ini dia udah maaf Bang Epe ya, ini pinggang gue nih, sama dia diginiin terus nih dari tadi. Gue udah nahan gitu kan. Dia selalu kayak apa sih kalau bahasa Jawanya tuh ngejawil gitu loh. Udah kesel banget. Ini baru satu nih. Ini satu nih, belum yang kuntilanaknya nih. Gue gedek deh ini beneran. Gue nggak mau deh. Dia bisikin apa enggak? Ada yang mau sampein sama dia. Yang mana? Tadi barusan. Dia dia bilang gue ngeganggu mereka gitu loh. Gue ganggu tempat mereka di sini. Itu lampu kali. Iya, karena lampu. Karena lampu. Karena lampu. Iya benar. Ini ada kuntilanak. Mau ngomong juga. Tapi gue bingung nih. Ya dia keluar dari jendela. Oke. Lebih baik gue masukin aja karena gue nggak tahan ya. Biar kalian puas. Udah setelah masuk, gue mohon jangan ganggu acara gue lagi. Loncengnya mana lonceng?
Kita mau lanjut cerita itu nggak ini? Pakai lonceng bang. Ini tadi mau tanya di balik itu sih. Dari sini dulu. Siapa namanya? Oh, apa? Ini gue bakar nggak? Tanya-tanya dulu guys. Tanya-tanya dulu. Sweet. Gue nggak tahan gue. Kenapa? Hei, Kenapa? kamu datang nangis. Mau apa? Mau komunikasi? Mau ngomong apa? Mau apa? Pulang kemana? Nggak lama. ingat. Ada salah satu sosok kejebak di sebelah kita, ada gedung nih. Dia kejebak dan minta pulang gitu loh. Minta pulang. Gue nggak tahu karena kejebaknya apa. Gue nggak ngerti. Cewek yang jelas. Di lantai 2. Sini. Ah, di lantai 2. Ada tangganya bang. Hah? Ada tangganya, turun ke bawah. Ah. Jendela sebelah kanan gitu. Iya itu betul ya, sebelah kanan. Oh, lu nengok deh. Oh. Itu bang. Yang tempat anak-anak bolos ngerokok. Suasana kampus Apa sih gitu. taruh bangku di situ? Jadi kan anak lagi ngerokok kalau bolos. Kadang-kadang dia nongkrong di situ kurang ajar. Dia minta pulang, gue nggak tahu pulang. Mungkin dia terkunci di situ kali ya. Sosoknya perempuan muda. Udah ya, 2 cukup. Udah, fokus. 2 cukup ya. Ternyata di sini ada portal gaib juga kan. Ya, stop, udah, stop. Lo kalau nengok ke belakang, ke ujung sana, ada portal gaib juga ternyata. Tak, mau dikorek gak? Boleh. Boleh dikorek gak? Korek apa? Dilanjutin ini. Enggak. Apaan? Masukin lagi dong. Masukin lagi dong. Yang capek kan, dia punya badan ini, gue yang capek. Ya boleh. Kali aja. Gue bingung nih. Aduh. Beda yang bulu aja masukin lagi. Belum beres kemarin. Gue penasaran sama cewek ini gitu. Enggak, yang cewek ini nggak ngaruh nih. Cewek ini cuma Ada sesuatu kamu disampaikan sama dia. Yang mana? Dia terkunci dan udah, bukan orang sini dia doang. terkunci karena mau lepas. Tapi kalau yang ini, yang cewek besar berbulu ini, gue kira genderuwo biasa, ternyata cewek gitu. Iya. Gue Menjaga. flashback kemarin. Ada kejadian sih mas. Yang mana yang cewek? Ya. Iya. Ya gue ya. Jadi gue sedikit flashback ya. Kemarin itu jam 2-an. Jadi suasananya itu sama lu depan gua, kita lagi ngobrol gini. Itu tangga ke bawah. Nah cewek ini melintas, gue tangkap. Tangkap gitu, tiba-tiba mencuit kecil, dia lepas. Itu yang barusan gue ceritain sama lu. Ada yang mau disampaikan? Ya Allah alam sih. Masukin lagi, belum beres. Tadi sorry ya, gue keluarin ya. Oh, iya. Tapi itu Enggak, itu gue kaca nama dia tadi. gue balikin, kita kembali ke sana gitu. Gue kasihan sama dia tadi. Agak melebar kemana-mana sebab kita memang backgroundnya alam terbuka, jadi Iya. agak susah buat menguncinya. Bagi gue sih, jadi gini bang, nggak apa-apa mereka komunikasi, silakan. Tapi udah cukup, jangan sampai berkali-kali. Ini kan gue kalau udah ngebuka satu, yang lain pasti berjejer. Enggak, kalau Epe kan penasaran sama yang cewek kedua. Kalau gue penasaran mengulik dalaman yang berbulu tadi.
Ya Allah, 2 Dia kali ya. dia yang di ujung sana. Iya, gue pengen mau lihat yang lainnya, suruh pada datang gitu. Maksud gue. Tapi ini kebun luas loh bang. Iya nggak apa-apa, maksudnya kan gue pengen ngobrol sama Badan mereka. gua satu, mereka ratusan. Satu aja disuruh masuk. gila. Ntar yang lainnya biar gue. Padahal gue nyari yang paling Lu yang simple handle, gitu. Mas, ya. Ya udah Lu nggak apa-apa, handle guys. pelarinya ya. Gue nyari yang paling simple gitu. Komunikasi nggak apa-apa dah. Ini cerita gua Bandung nih. Kenapa jadi setan-setan lokal semua? Gue balik di situ gitu. Ada apa di balik tembok itu? Gitu. Nah, gue masih penasaran sebenarnya gue tuh Ya wes, pengen udah. banget masuk ke kamar itu gitu. Ya udah, yang ini di close nih. Ntar, Ya wes. ntar gue kunci dulu sebentar. Ya udah, nanti masuk ke konten bebas. Ntar gue kunci. Jadi selesaiin dulu ya. Bang Bang Awe, gue sebenarnya penasaran nih sama yang kamar Bung Karno itu gitu loh. Kalau dulu kan gue ke Jogja, gue mau dikasih kenang-kenangan. Atau mungkin juga gue bakal dikasih kenang-kenangan juga di kamar itu. Jadi nih bang, gue nggak bisa nembus ke ini. Jadi gue memang harus masuk ke sana langsung dan di Iya, situ kan. kalau agak bicara sedikit ya bang ya, bicara sedikit. Kalau misalkan mau nembus, ya lo bicara, misalkan rumah ini ada bangunan satu komplek, perumahan umum lah gitu. Terus ada rumah yang udah nggak ditinggalin selama puluhan tahun. Abang mau nembus dari sisi manapun gampang, gitu kan. Tapi kalau misalkan secara bangunan zaman dulu yang punya nilai historical tinggi dan punya sejarah yang tinggi, di balik itu juga mereka pasti punya sesuatu, punya seseorang, dan mungkin bukan seseorang, banyak orang yang juga memagari itu. Kepentingannya banyak, Bang. Dalam artian ini kan satu bentuk negara yang benar-benar dilindungin secara rahasia. Takutnya nanti terbuka gitu. Ya. Sekarang gini, kalau misalkan teman-teman, maaf kata ya, teman-teman yang memiliki susah banget, memiliki keahlian atau kelebihan ataupun kekurangan untuk bisa menembus dimensi, untuk bisa flashback segala macam. Jika mereka mampu dengan mudahnya untuk bisa meng-flashback, kalau itu benar, Kalau itu salah, hoax. merusak sejarah. Yes, jadi lebih baik memang Dikit, dikunci. Betul. Dengan cara apapun, ya orang sakti mungkin sekarang banyak, tapi zaman dulu jauh lebih banyak. Iya. Ilmunya jauh lebih tinggi orang dulu. Jadi kalau misalkan bicara, kenapa sih kok gue nggak bisa nembus ya? Ya Allah alam memang batasan lo sejauh ini sampai segini. Karena memang jangan sampai batasan yang sejarahnya real, yang sekarang mungkin diputerbalikan, jangan sampai terbuka gitu. Yes, dan dalam artian gini, Intinya, pada saat Bang Runan sekarang bisa nembus pun kayaknya nggak layak untuk disampaikan. Karena intinya mereka juga ngelindungin gue gitu kan. Cuma ada satu clue ya, jalur lintasan kalau bicara. Pernah nyinggung nggak jalur lintasan mereka? Jalur lewatnya. Iya, jadi mereka punya ya Nah itu, lintasannya itu, trayek gua gitu. lintasannya itu yaitu dari ruang depan ke ruang depan, yang seperti gue bilang tadi, mereka lalu lalang nembus ke manusia-manusia yang ada, lalu ke ruang konferensi, berakhir di ruang konferensi, tapi di luar itu udah nggak ada lagi gitu loh. Di kamar ini nih nggak ada apapun, mereka kayak terkunci di situ aja. Iya, mudah-mudahan bisa kesana lah biar bisa tahu. Bukan pengen di ini ya, cuman pengen Gue sih tahu. pengen kalau memang bener ada sesuatu hal yang mau disampaikan di kamar itu, gue sih semoga izinnya dapat gitu loh. Ini baru gue ceritain di sini setelah 2018, berarti 2 tahun. Iya. Nanti Secara legal atau ilegal lah. Legal dong untuk kamar Mas Presiden loh. Mas Gigi bantu ya. Bicara legal ya, legalisasi. Gue masih Kalau bicara legal, gue punya orang legal, jadi tolong pernah dicari. melihat berita ini nggak, apa kalau kita proklamasi nggak dengar suaranya Presiden Soekarno, proklamasi. Iya, pasti sering Kayak dengar. gitu suaranya, berwibawa banget, seriusan. Kalau sekarang dengar suara Pak Prabowo kali ya. Mungkin kalau bagi kalian Enggak, bilang, secara wibawa. Secara wibawa dengar suara Pak Prabowo. ya mungkin nanti bakal hoax lo segala macam. Cuma itu yang gue ingat suaranya seperti itu. Pengalaman pertama di Museum Konferensi Asia Afrika, dan itu ada fotonya gue lagi moto-moto. Yang kedua, pengalaman ketika berada di, dan gue baru tahu kalau Gedung Sate itu ada museumnya, dan itu museum baru ternyata, baru dibangun 2018an itu juga. Beruntungnya lagi sama kejadiannya di sana juga sama nih, masuk berdasarkan sip-sipan,
hanya satu rombongan boleh 25 orang aja sebab itu museumnya kecil kan. Gue dapat paling belakangan lagi. Dapat paling belakangan. Pertama gue ke Museum Gedung Sate dulu, sorenya baru ke KAA. Jadi ke Museum Gedung Sate gue tuh siang sekitar jam 1-an habis sholat zuhur. Ke KAA-nya sore antara jam 2 jam 3-an gitu. Karena kelamaan nunggu kan, banyak juga se-Indonesia yang datang di situ di Museum KAA, baru gue masuk sorenya. Museum pertama Gedung Sate. Nunggu lagi nih kata guide-nya. Kita nggak jauh beda ya dengan di Museum Konferensi Asia Afrika. Kalian harus antri. Bapak-bapak dan ibu-ibunya silakan anak-anaknya diatur gitu ya. Jadi yang belum masuk makan siang dulu. Karena memang udah jam makan siang kan, makan siang. Masuklah gue. Masuk. Ini anak-anak nih dua nih, gue belakangan. Baru masuk gue langsung jreng. Gue terfokus pada tembok. Kalian sudah masuk ke Museum Gedung Sate, silakan lihat tembok yang dipasangin kaca, ya. Gue baru masuk langsung terfokus ke situ. Yang lain lagi dijelasin nih. Gue jalan. Ini kok tembok dipasangin kaca ya? Ternyata temboknya tuh kayak di black gitu, tau nggak? Kayak diliatin. Ini loh pondasinya kayak gini. Gedung Sate nih. Udah iseng kan? Pinjam pulsa. Jadi ini anggap ini kacanya nih. Ini kacanya. Kacanya gue giniin. Pas gue lagi begini, total langsung boom, wing, kayak bunyi sirene, wing, boom, ceger gitu. Sesuatu nabrak tembok ini. Dan itu adalah hasil. Jadi temboknya terluka. Tembok ini tuh rusak karena hasil meriam. Bom. Meriam, entah bom, gue nggak ngerti gitu ya. Dan kenapa Gedung Sate dibikin temboknya berlapis-lapis? Untuk kalau kena bom atau meriam nggak cepat runtuh gitu. Itu gila tebel banget lapisannya. Gue nyentuh, itu kedengeran semua. Terus benteng yang berarti ya? Nah, gue langsung mundur gitu kan. Pas mundur, baru udah dijelasin. Ini adalah kontur dari Gedung Sate seperti ini. Kenapa ini berlapis-lapis seperti ini? Sebab zaman dulu, kalau zaman perang, saat gedung ini dibom atau diapain, nggak akan tembus. Gue langsung melotot. Bener berarti. Sebelum dijelaskan oleh guardnya, gue udah ngeliat lebih dulu gitu. Bukan secara visual sih nggak ngeliat, tapi suara itu yang ceker, boom gitu loh. Terus duh, kayak sesuatu nabrak benda itu, dan ternyata tembok itu yang tabrak. Satu. Yang kedua, di sisi sebelah kanan ada kotak nih. Kotaknya itu kayak ada puzzle. Puzzle-nya itu ada nama-nama orang yang membangun Gedung Sate. Jadi kalau kita putar gini, lo tau nggak? Kayak puzzle. Kalau kita putar, krak. Ini kotak nih. Puzzle 1, puzzle 2, puzzle 3, sampai ada berapa puzzle gitu. Kalau kita putar muka orang, kita putar sejarah orangnya, kita putar dia menjabat apa gitu kan. Karena untuk efisiensi tepat mungkin kali ya. Kan kalau dibikin secara gambar orang, ini kan makan tempat, dibikinlah puzzle biar yang kesana tuh demen gitu. Ada salah satu anak muter puzzle yang bawah. Saat puzzle diputer, di belakang puzzle ada muka sama mata. Jadi setiap puzzle diputer, muka sama mata begini, ngelotopin gue mundur dong. Puzzle berhenti, ketutup lagi mukanya. Puzzle yang bawah diputar lagi, muka yang berbeda keluar lagi, mata juga sama muka. Yang jelas laki-laki. Jadi segini kelihatan ini, mata sama muka, muka orang Indonesia.
Tapi di puzzle yang berapa gue lupa, mukanya muka orang Belanda. Jadi setelah si Jet ngejelasin puzzle dan anak-anak pada mainin puzzle, ya gue memang selalu tuh kalau di tempat-tempat bersejarah gue nyelonong tanpa ngikutin guide. Gue males gitu kan. Di salah satu ruangan, ada ruangan kayak kita nonton layar tancap, nonton bioskop, ada bangku banyak gitu kan. Di situ diceritakan lah sejarah berdirinya gedung sate seperti apa. Sebelum mereka datang, gue udah datang duluan gitu. Duduk sepi kan enak. Jadi gue duduk di seat paling depan. Saat gue duduk tiba-tiba gue ngerasain kok gue sedih ya, nolongso ya. Ada yang ketawa ya, semoga rekam kamera ya. Gue ketawa. Iya, oke, lanjut. Sedih, nolongso. Lo tau gak sih kalau orang perasaan dihianati, ditusuk dari belakang gitu maksudnya? Ditikam dari belakang sama orang yang lo percaya. Dihianatin lah ya. Pengen marah, tapi nggak bisa. Gue duduk, gue ngerasain seperti itu. Akhirnya gue udah nggak kuat kan, gue pengen teriak, gue pengen nangis. Gue bangun buru-buru, gue keluar, gue gabung lagi nih sama asuhan gue. Anak-anak ya? Anak-anak asuhan gue. Masih dijelasin lah sejarahnya ini, puzzle ini, orangnya ini. Jadi ada lorongnya lorong 3D. Di atasnya ada proyektor. Jadi kalau kita mau nonton, kita ngeliat dari ubi nih. Proyektornya bekerja tuh 3D, kayak timbul begitu kan. Jadi saat proyektornya itu bekerja, lampunya mati. Proyektornya selesai, lampunya nyala. Di ujung lorong, saat proyektor lagi bekerja, gue nyam lagi nonton. Anggap ini proyektor, ini lorongnya. Di ujung lorong, di sini nih, ada sosok perempuan berdiri, pakai baju putih, tapi kayak noni Belanda. Nunduk begini aja nih, selama itu berlangsung, dia nunduk begini terus nih. Gue liatin aja, gue kayak terhipnotis, gue deketin. Semakin gue deket, dia semakin samar. Semakin deket, makin samar. Sekitar beberapa meter, hilang. Baru gue tersadar setelah lampu nyala, nggak ada siapapun. Gue langsung putar balik badan. Maaf ya, begitu. Gue balik lagi ke anak asuhan gue. Pas gue lihat, proyektor nyala lagi nih. Perempuan itu berdiri lagi di situ. Yang anehnya kenapa harus gue yang lihat gitu. Setiap proyektor itu nyala, itu perempuan berdiri di situ di ujung lorong itu. Oke lah. Kebelet pipis nih gue nih. Gue nanya sama guide-nya, Pak, toilet sebelah mana ya? Di ujung lorong. Gue nunggu lampunya nyala nih. Sebab kalau proyektornya bekerja, tuh perempuan di situ kan. Jadi itu nyala setiap berapa menit sekali gitu kan. Gue nunggu lampunya nyala buruan, gue pengen kencing, nyala buruan. Lampu nyala nih, langsung gue buru-buru lari ke ujung lorong. Di ujung lorong ada security. Sendirian security-nya. Pak, toilet mana ya? Sebab toiletnya tuh bagus banget, kayak bukan toilet gitu kan. Tuh sebelah kiri kamu. Gue lupa ada berapa kabin gitu, ada berapa ruangan toilet. Jadi jelas gue ngambil yang paling depan. Pintunya, jadi kalau kalian yang sudah ke Museum Gedung Sate, kalian pasti tahu deh, pintunya tuh khas banget. Kayak kayu-kayu gitu ya, kayak pintu-pintu zaman dulu. Gue udah tutup, gue buka resleting celana, berubah semuanya jadi penjara. Lo bayangin, toilet berubah jadi penjara. Di bawah gue ada orang yang beberapa orang ngeliatin gue nih. Ini kan toiletnya nih, toilet duduk. Mereka duduk di pinggiran ngeliatin gue begini. Laki-laki semua, orang pribumi. Begini semua ngeliatin gue. Gue langsung, tadinya gue udah mau buang air kecil gitu kan, gue udah gemeteran. Gue bingung kan, mau buka pintu udah berubah jadi teralis. Akhirnya gue istighfar, astagfirullah, berubah lagi semua seret jadi pintu. Buru-buru gue buka, langsung narik resleting, untung gak kejepit gitu kan. Gue lari, security-nya nanya,
Ada apa pak? Setan, gue gituin. Cuma ketawa sepertinya. Hahaha. Gabung lagi nih gue sama rombongan gue. Sebentar, sebelum lu gabung ke rombongan, tadi lu bilang kan itu bentuknya suasananya kayak di penjara gitu. Pada saat lu buang air kecil itu, lu dalam kondisi di satu kamar penjara, sel penjara, ataukah memang hanya kondisinya aja kayak penjara gitu? Jadi lu yang seputaran gue berubah jadi jeruji, Teralis. tengah-tengahnya tetap toilet. Visualisasi lu dibawa ke ini. Iya. Berarti tuh toilet dulunya penjara. Gitu. Jadi nih. Enggak kan, tadi kan ada orang yang duduk. Nah, itu tahanan. orang-orang yang duduk itu dia apakah tahanan yang emang lagi berada dalam sel penjara itu? Nah, gue nggak ngerti. Yang jelas pribumi. Muka nggak pribumi semua. Jadi ini toilet duduknya nih. Anggap ini yang tadinya pintu di kotak begini, ini berubah jadi jeruji semua. Yang berubah hanya pintu dan jerujinya itu. Tapi toiletnya tetap ada. Mereka berdiri, duduk di sisi-sisi toiletnya begini nih, ngeliatin gue. Dengan tatapan mata yang kosong. Kayak orang minta tolong gitu. Ya gimana sih tiba-tiba pas lu udah begini, lu langsung gemeteran dong lihat banyak orang berjejer di depan. Tapi yang berubah hanya pintunya aja berubah jadi jeruji, jadi sel. Lantai tetap, toilet tetap ada. Tembok toiletnya udah nggak ada berarti? Udah nggak ada, makanya gue bingung mau keluar lewat mana gitu kan. Gue istighfar, astagfirullah, berubah lagi jadi pintu, buru-buru gue buka. Pas gabung, masuklah rombongan ke teater. Ternyata di teater itu menceritakan sejarah mengapa gedung sate dibangun dan kenapa tembok itu sempat tercoak gitu loh. Dan gue juga sempat mendengar suara kayak sirene kan. Ternyata itu kalau ada serangan dari penjajah, sirene itu bunyi. Itu sirene yang gue denger. Dan kenapa si sosok yang gue duduk di bangkunya itu merefleksikan sedih, merasa dihianati? Dia orang Belanda yang bekerja di situ, yang ngebangun, yang bikin konsepnya itu, dituduh apa sih kayak kerjasama sama pribumi gitu loh, ngebela pribumi, dan dibunuh. Jadi tuh Bang Awe sama Bang Epe, pengalaman gua ketika di Bandung di Museum KAA dan Museum Gedung Sate. Sebenarnya kita mau ke Gedung Satenya nih, karena itu gedung pemerintahan, lagi hari kerja, hari Senin kalau nggak salah ya, nggak boleh banyak orang di situ. Museumnya. Gue penasaran sama yang perempuan itu ya. Nah ini pintu. Jadi pintu asli penjara kayak gini nih. Lu sempat ngeliat di balik terlalunya nggak bang? Lorong ke arah sana gelap gitu nggak? Gelap. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Jadi setelah dia berubah jadi teralis, jadi beginian, nggak kelihatan apa-apa lagi. Udah kelihatan cuma teralis besi aja gitu. Selebihnya kayak abu-abu. Kayak ada dimensi yang lain gitu loh. Kalau yang tadi perempuan, lu nggak bisa maksudnya ngeliat mukanya atau apa gitu? Enggak, dia cuma nunduk, rambut panjang. Tapi atau yang tersirat dari apa? Enggak. Dia mau menyampaikan apa? Enggak. Jadi lu pernah nonton film-film kayak setan gitu nggak sih, yang ladies duduk berdiri dengan sedih, pakai gaun segi sedengkul gini, rambut panjang, tapi dari gesturnya tuh dia sedih begini doang nih. Dan dia nggak ngomong apapun. Yang gue lihat memang baju Belanda, tapi rambutnya agak ada hitam-hitamnya. Mungkin dia keturunan Belanda juga kali, keturunan Indonesia. Tapi entah Belandanya dari mana gue nggak tahu. Cuma rambutnya agak-agak bule, ada hitamnya juga. Berdiri pakai baju segini nih, sedengkul. Setiap itunya proyektornya mulai, si ladies itu berdiri di ujung proyektor, di ujung lantai proyektornya itu. Lampu proyektor nyala, she's gone. Dan alhamdulillahnya setelah gue keluar dari toilet, lampu lagi nyala.
Coba kalau lampunya lagi mati, berhenti gue di lorong. Jadi pengen ngulik sejarahnya ini nih, keluarganya atau anaknya namanya siapa gitu. Bahasa Belanda. Jadi pas saat gue duduk di teater tuh si tuan apa gue nggak ngerti gitu, ngomongnya pakai bahasa Belanda gitu loh. Yang gue dapat dia bukan ngerasa, dia tuh udah berjuang untuk negaranya, tapi kenapa gue dibilang berkhianat? Padahal gue udah setia dengan negara gue, ada di Korea. Pernah dengar ada makam-makam gitu di dalam situ gitu? Enggak. Ada berdiri di makam? Enggak ngulik lebih jauh. Karena memang waktunya terbatas kan. Iya. Itu juga berbatasan dengan gedung pemerintahan, jadi nggak boleh terlalu lama di situ. Takut mengganggu orang-orang yang sedang bekerjanya juga. Sebenarnya gue mau ngulik banyak, si ladiesnya, si penjaranya, muka-muka yang ada di balik puzzle gitu loh. Cuma keterbatasan waktu. Nah, dibatasin ya itu kalau misalkan atau main ke situ tuh misalkan bisa dari pagi sampai sore nggak sih, atau ada kalau nggak salah di situ hanya boleh sekarang dulu ya sebelum corona dari jam 8 sampai jam 4. Maksudnya tapi kita misalkan datang jam 8 bisa sampai jam 4 di situ. Jam 4 sore. Berarti punya banyak waktu lah ya sebetulnya. Ya, jadi museumnya bersebelahan dengan Museum Pos. Sebelum kita Museum Pos Indonesia aja. Museum Pos Indonesia. Kita nggak sempat ke Museum Posnya. Tempat di mana Bang Ronan ngelihat gitu ya. Nah, nanti tuh kalau mau ya sekalian aja ke Bandung tuh. Gue tunjukin tempat-tempatnya. Nah, jadi pas gue udah keluar dari toilet, ngerasain di teater wajah-wajah di puzzle di Belanda, baru ke Museum Asia Afrika. Jadi itu tuh bagi kalian yang penasaran dengan pengalaman aku selama di Bandung di Museum Asia Afrika, makanya gue kalau ke Bandung, Bang, ayo dong nongkrong lagi di Bandung. Yang paling gue cuma nongkrong di ininya apa? Alun-alun. Di alun-alun Bandungnya doang. Kalau masuk museumnya lagi, kalau sendiri nggak tahu deh gue. Kita agendain aja Bang nanti main ke sana. Tapi kalau museum sih kayaknya belum buka ya. Masih pandemi kayaknya. Kemarin juga 2 minggu yang lalu kita ke Bandung tuh Bang, sama Bang Epe juga ke Bandung. Di masjid di alun-alun aja nggak boleh masuk ya Bang ya? Depan masjid tuh nggak boleh. Boleh. Masih pandemi karena masih zona orange juga. Cuman Tahura itu Taman Hutan Raya Bandung yang di Dago Pakar itu bisa masuk. Yang di tengah jalan. Ya, Dago Pakar lah, dekat bukit Instagram atau apa sih. Nah, Dan kebetulan sepi ya. Sepi gitu. Dan sebetulnya ada tempat yang menarik juga buat dikupas di sana. Nanti ada gua Jepang sama gua Belanda. Kayaknya boleh juga tuh kalau kita main-main ke sana. Boleh. Lorongnya dalam-dalam itu kayak. Boleh. Penasaran juga. Lorong dalam berarti sejarahnya dalam ya. Dalam banget kayak. Cuma itu Bang Awe. Jadi pengalaman gue selama waktu di Bandung ke 2 museum itu Asia Afrika. Yang masih menjadi pertanyaan gue adalah kenapa gue ditarik untuk ke kamar? Apakah ada sesuatu yang harus dikasih ke gue atau memang ada apa? Itu yang masih bikin gue penasaran. Mudah-mudahan ada kesempatan kedua ke sana ya Bang ya. Ya. Berarti ada beberapa misteri yang nggak terungkap Bang ya. Nah, satu, kenapa aku dipanggil ke kamar? Iya. Yang kedua, ladies itu siapa? Yang ketiga sih udah tahuan ya, yang si Wartawan. yang di teater. Yang di teater tuh orang Belanda tapi dianggap berkhianat. Iya. Yang keempat, kenapa wartawan itu pada ngeliatin? Nah. Ya bukan wartawan ya, yang duduk di balkon wartawan ya. Jadi itu pengalaman gue selama di Bandung. Dan Bang Awe, terima kasih banget udah hadir di Q-Mystery. Siap. Nah, semoga kita bisa collab lagi Bang ya, dan channelnya makin sukses juga. Amin, sama-sama. Ya, kalau kalian suka dengan cerita gue yang pada malam hari ini, silakan di Comment, like, subscribe, dan share. Jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dan iklannya jangan di skip. Oke. Siap. Iya, iklan. Kembali gue bilang, channel Bang Ape sama Bang Awe apa?
Samawe Adventure. Samawe Adventure. Adventure. Bang Afi punya Instagram nggak? Ada. Apa? Ada 2 sih sebetulnya. Apa? Yang satu tuh channel Instagram channel @sam4we Samawe, cuman A keduanya pakai 4. Terus? Channel IG pribadi gua elang_awe. Elang_awe. Bang Epe? Tetap di Mandalawangi Outdoor Gear. Mandalawangi Outdoor Gear. Iya. Ya. Silakan di follow semua dan terima kasih. Gua Runan Handoyo. Baby Brenda, Epe. Awe. Chemistry. everyone has a story. Thank you. Mantap. Udah. Okay.